Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Uzbekistan. Bertemu Perdana Menteri Uzbekistan, Wapres menyampaikan gagasan pembangunan Soekarno Memorial Library. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersyukur MK tidak ubah sistem pemilu. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam program Catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Uzbekistan pada hari Senin 12 Juni 2023. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia 2 Airbus 330, Wapres dan rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Islam Karimov, Tashkent, Uzbekistan. Perjalanan menempuh penerbangan sekitar 10 jam 15 menit. Wapres tiba di Tashkent, Uzbekistan. Beberapa agenda dijadwalkan Wapres bertemu dengan para diaspora Indonesia. Selain bertemu dengan para diaspora Indonesia di Uzbekistan, Wapres juga menerima para pelaku usaha industri halal Uzbekistan. Kemudian Wapres dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Uzbekistan Abdullah Nikmatovic Aripov di Gedung Kabinet Menteri Uzbekistan untuk membahas isu-isu strategis, khususnya mengenai peningkatan kerjasama antar kedua negara. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang lain yang sudah dijadwalkan. Selasa 13 Juni 2023, mengawali agenda utama dalam rangkaian kunjungan kerja di Uzbekistan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan dialog kebangsaan Indonesia bersama diaspora Indonesia di Uzbekistan yang terdiri dari para pelajar dan tenaga profesional bertempat di Hotel Intercontinental Tashkent, Uzbekistan. Dalam sambutannya pada dialog kebangsaan dengan diaspora Indonesia di Uzbekistan dan Kirgistan, Wapres menyampaikan bahwa Indonesia dan Uzbekistan memiliki riwayat panjang di dalam pembangunan peradaban global di masa lalu. Indonesia dan Uzbekistan merupakan dua negara yang memainkan peran strategis dalam tantangan global dan regional di masa kini dan di masa yang akan datang. Tahun 2045 nanti Indonesia akan berusia 100 tahun. Visi Indonesia adalah Indonesia emas yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi Indonesia emas hanya akan terwujud salah satunya apabila Indonesia memiliki pemimpin yang transformatif, yakni pemimpin yang terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Wapres menegaskan pemimpin transformatif ini harus mampu menjaga komitmen kebangsaan yang diamanatkan para pendiri bangsa, yakni NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita memahami Uzbekistan terus melakukan ikhtiar untuk menjadi kekuatan regional di Asia Tengah. Begitu pula Indonesia memperkuat langkah-langkah sebagai kekuatan regional di kawasan Asia Pasifik. Saya yakin Indonesia dan Uzbekistan merupakan dua negara yang memainkan peran strategis dalam tatanan global dan regional di masa kini dan di masa yang akan datang. Penguatan kerjasama kedua negara menjadi semakin relevan. Tahun 2045 nanti, Indonesia akan berusia 100 tahun. Visi kita adalah Indonesia emas yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Nah, visi Indonesia emas hanya akan terwujud salah satunya apabila Indonesia memiliki pemimpin yang transformatif, yakni pemimpin yang terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Wapres memberikan pesan kepada diaspora Indonesia yang berada di Uzbekistan dan dalam penguatan kebangsaan Indonesia, yaitu pertama, diaspora Indonesia perlu menggali aspek-aspek positif di luar negeri sebagai bekal untuk mengusung perbaikan Indonesia. Apa-apa saja yang baik bisa dibawa pulang ke tanah air. Yang kedua, terus menjaga harmoni, solidaritas, dan kerukunan sesama masyarakat Indonesia di luar negeri, seperti saling tolong-menolong. Agenda pemilu 2024 nanti jangan sampai memecah ikatan kebangsaan. Yang ketiga, langkah baiknya kita terus memilih dan memilah informasi yang tepat, seraya mencegah hoax dan menghindari benturan pandangan yang keras.
Nah ini, sebab musim ini banyak hoax-nya. Nah, karena itu hati-hati kita. Karena pemilu itu kan memang disuruh memilih. Kalau disuruh memilih ya tentu ada perbedaan memilih. Ya tidak apa-apa, memang disuruh. Tapi jangan sampai kemudian menimbulkan perpecahan, pertentangan. Dan jangan sampai menggunakan cara yang hoax, berita-berita yang bohong. Biasanya menggunakan medsos. Karena medsos itu kan bukan hanya daerah, nasional, tapi medsos ini sudah dunia. Semua dengar, semua tahu. Gunakan kemajuan digital untuk mengabarkan pesan yang benar, penuh kebaikan dan santun. Bisa itu berita asalnya dari dalam negeri, bisa juga dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Itu tidak jarang. Dicari di Indonesia, nggak ada. Ternyata dari luar negeri. Yang keempat, saya akan terus menanti gagasan, inovasi, pandangan dari masyarakat Indonesia di Uzbekistan, Dubes dan sekitarnya, guna menjadi pengayaan formulasi kebijakan nasional, serta bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Wapres mendukung penguatan kerjasama industri halal Indonesia-Uzbekistan. Sejarah perdagangan dunia mencatat Indonesia menjadi bagian dari jalur rempah, sedangkan Uzbekistan menjadi bagian dari rute jalur sutra. Hal ini membuat Indonesia dan Uzbekistan memiliki hubungan yang baik dan memiliki keterkaitan, sehingga saat ini kedua negara memiliki peran strategis dalam tatanan global dan regional. Untuk itu, pemerintah Indonesia mendukung adanya penguatan kerjasama dengan Uzbekistan, khususnya pada bidang industri halal. Wapres meyakini pencapaian tersebut disebabkan oleh kontribusi aktif dari para pelaku usaha kedua negara. Wapres menekankan komitmen penuh pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada tahun 2024, sehingga sektor unggulan industri halal seperti makanan, fashion, kosmetik, farmasi, dan pariwisata halal akan terus dikembangkan. Hubungan bilateral Indonesia dan Uzbekistan telah terjalin dengan baik sejak lama. Kedua negara memainkan peran strategis dalam tatanan global maupun kawasan. Selama beberapa tahun terakhir, tren volume perdagangan Indonesia-Uzbekistan tercatat meningkat signifikan. Pada tahun 2022, nilai perdagangan kedua negara mencapai 82 juta US dollar. Saya yakin peningkatan ini tidak terlepas dari kontribusi aktif para pengusaha dalam forum-forum bisnis yang sudah rutin diagendakan. Oleh sebab itu, saya menyambut baik upaya untuk menggali potensi kerjasama dan meningkatkan hubungan antara pengusaha Indonesia dan Uzbekistan, khususnya di bidang industri halal. Wakil Presiden Maruf Amin melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Uzbekistan Abdullah Nikmatovich Aripov di Gedung Kabinet Menteri Uzbekistan pada hari Selasa 13 Mei 2023. Dalam diskusi pada kunjungan tersebut, Wapres mengungkapkan kesepakatan untuk memperkuat kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Wapres menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penerimaan yang baik dalam kunjungan kerjanya beserta delegasi ke Uzbekistan dan berharap ke depan akan semakin banyak langkah konkret yang dihasilkan untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Uzbekistan. Selain itu, Wapres menyampaikan 3 poin penting untuk memperkuat kerjasama antar Indonesia dan Uzbekistan. Pertama, Wapres berharap adanya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan dan industri, khususnya melalui produk-produk unggulan baru. Data menunjukkan bahwa nilai kerjasama di bidang ini mencapai 82,5 juta US dollar pada tahun 2022 yang merupakan sebuah capaian yang sangat baik. Poin kedua, Wapres juga menyampaikan apresiasi terhadap pembukaan rute penerbangan langsung Tashkent, Jakarta. Wapres menilai pembukaan rute ini akan dapat mempermudah transformasi logistik dalam mendukung penguatan kerjasama kedua negara. Selanjutnya, poin ketiga, di bidang pariwisata dan kesehatan. Wapres melihat Indonesia dan Uzbekistan sama-sama memiliki potensi pariwisata yang besar. Ke depan, ia pun berharap agar potensi ini dapat terus digali dan dikembangkan termasuk dari sisi pariwisata sejarah dan religi.
Wapres memberikan usulan kepada pemerintah Uzbekistan agar dapat dibangun sebuah tempat yang dapat digunakan untuk mengenang jasa Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya kedekatan historis antara pemerintah Indonesia dengan Uzbekistan. Insinyur Soekarno merupakan sosok yang mendorong dibangunkannya makam seorang ahli hadis kenamaan Imam Bukhari yang kini menjadi makam yang sering dikunjungi sebagai tempat ziarah oleh masyarakat dunia. Wapres menyebut bahwa kedekatan hubungan Indonesia-Uzbekistan dirintis oleh Insinyur Soekarno yang saat itu menjabat sebagai presiden. Gagasan pembangunan Soekarno Memorial Library sebenarnya sudah dibicarakan antara pemerintah Indonesia dan Uzbekistan. Lebih jauh, Wapres menegaskan pentingnya kerjasama yang lebih mendalam antara pemerintah Indonesia dan Uzbekistan, khususnya pada bidang perdagangan, transformasi, dan pariwisata. Dan untuk mengenang Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Wapres memberikan usulan dibangun Soekarno Memorial Library. Kita ingin membangun hubungan perdagangan, hubungan pariwisata antara. Jadi biar mereka dan juga Indonesia datang ke sini, tapi yang dari sini juga datang ke sana. Ya bahkan sekarang sudah ada buku sedang ditulis. Ya, saya baru dapat informasi dari duta besar satu disertasi tentang penyebaran Islam. Tokoh-tokoh scholar ya lama Samarkand ke Indonesia, yaitu tadi adanya Ibrahim As-Samarkandi, termasuk juga Malik Ibrahim, yang juga berasal dari sini, yang di Gresik. Dan kita ekspor kita sini sudah mulai banyak, ya Pak. Ini juga kita ingin terus kembangkan. Dan banyak sekali kami bicarakan dengan Perdana Menteri kemarin dalam rangka meningkatkan hubungan yang lebih luas lagi. Dan kita sedang mengusulkan supaya di tempat ini dibangun, karena dulu ada kaitannya dengan Bung Karno, Soekarno Memorial Library, ya semacam perpustakaan Bung Karno, Soekarno Memorial Library, untuk mengenang bahwa dulu Bung Karno lah yang kemudian menemukan tempat ini. Rabu 14 Juni 2023, masih dalam serangkaian kunjungan kerja di Uzbekistan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkunjung ke Islamic Civilization Center, sebuah kawasan yang saat ini sedang gencar dikembangkan oleh Uzbekistan yang rencananya akan menjadi pusat pembelajaran sejarah dan kebudayaan di bidang ilmu pendidikan agama Islam. Kawasan ini dibangun di atas lahan dengan luas hampir 2 hektar, ditargetkan dapat menjadi pusat pembelajaran dan pendidikan agama Islam. Meskipun pembangunan Islamic Civilization Center ini belum jadi sepenuhnya, namun Wapres berkesempatan meninjau ruangan yang berisi sejarah para ulama dan ahli keilmuan yang ternama. Masih dalam satu kompleks lokasi yang sama, Wapres pada kesempatan ini juga berkunjung di Hasrati Imam Kompleks yang merupakan jantung kegiatan Islam di Uzbekistan. Sebagai agenda terakhir, Wakil Presiden Ma'ruf Amin di ibu kota Uzbekistan, Tashkent, Wapres mengunjungi Museum Amir Timur. Amir Timur dikenal sebagai raja yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Museum dengan kubah berwarna biru terang, interior Museum Amir Timur tampak megah dengan ragam lukisan yang terpasang cantik pada setiap dinding bangunan. Wapres beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin tampak tertuju pada bagian tengah museum yang diletakkan Masyaf Al-Quran berukuran besar di dalam sebuah kotak kaca. Selain itu, terdapat anak tangga yang digunakan untuk menelusuri sejarah Amir Timur di masa yang lalu. Quran yang asli yang dulu dibaca oleh Sayyidina Utsman, bahkan ketika terjadi beliau dibunuh itu Qurannya, dan belum ada harakatnya. Ya, Quran itu sudah berkeliling kemana-mana, kemudian dia kembali ke sini, tetapi tinggal sepertiga yang ditulis di atas kulit bukan kertas, kulit. Ada tinggal sepertiga, yang 2/3 itu berserakan di mana-mana. Itu masih asli, tadi kemarin di Tashkent. Usai melaksanakan serangkaian agenda kegiatan di ibu kota Uzbekistan, Tashkent, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta rombongan melakukan kegiatan selanjutnya, diawali dengan lepas landas dari Bandara Internasional Islam Karimov Tashkent, Uzbekistan, menuju Bandara Internasional Samarkand, Uzbekistan pada Rabu 14 Juni 2023.
Samarkand ini merupakan salah satu kota bersejarah di Uzbekistan karena dianggap sebagai persimpangan budaya dunia. Nah, ini kita sekarang di Imam Bukhari, seorang yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan paling sahih di samping hadis Muslim, tapi yang utama itu hadis Bukhari, yaitu Imam Abu Ismail Al-Bukhari. Disebut sebagai kitab Sahihul Bukhari. Makanya kalau orang muallim atau ustaz atau kiai biasanya nyebut hadis Rawahul Bukhari. Itu hadis yang paling sahih di samping hadis Muslim. Kalau dua itu sesudah Al-Quran, kedudukannya hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukhari ternyata di sini, Al-Bukhari itu di sini di Samarkand. Kamis 15 Juni 2023 di hari keempat serangkaian kunjungan kerja di Uzbekistan, Wakil Presiden Maruf Amin melakukan napak tilas jejak peradaban khasanah Islam, yaitu dengan melakukan ziarah ke makam ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah Imam Al-Maturidi yang masih terletak kota Samarkand. Imam Al-Maturidi adalah salah seorang ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah dan imam aliran akidah Maturidiyah yang dianut sebagian besar pengikut mazhab Hanafi. Imam Al-Maturidi juga seorang ahli ilmu kalam dan orang yang paham terhadap aturan atas syariat Islam. Usai berziarah ke makam Imam Al-Maturidi, Wakil Presiden Maruf Amin beserta rombongan bergegas menuju makam ulama yang terkenal akan ilmu hadisnya, yaitu Imam Bukhari yang berjarak sekitar 25 km dari makam Imam Al-Maturidi. Kepopuleran Imam Bukhari sebagai seorang ahli hadis mampu menjangkau masyarakat umum secara global. Hal ini tidak terlepas dari kisah penemuan makam Imam Bukhari yang menjadi sejarah penting bagi umat muslim dunia. Keterkaitan penemuan makam Imam Al-Bukhari syarat akan historis dengan Indonesia, sebab diceritakan Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno yang dikenal dengan panggilan Bung Karno berperan besar dalam penemuan dan pembangunan makam Imam Bukhari. Nah, ini kita sekarang di Imam Bukhari, seorang yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan paling sahih di samping hadis Muslim, tapi yang utama itu hadis Bukhari, yaitu Imam Abu Ismail Al-Bukhari. Disebut sebagai kitab Sahihul Bukhari. Makanya kalau orang muallim atau ustaz atau kiai biasanya nyebut hadis Rawahul Bukhari. Itu hadis yang paling sahih di samping hadis Muslim. Kalau dua itu sesudah Al-Quran, kedudukannya hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukhari ternyata di sini, Al-Bukhari itu di sini di Samarkand. Jumat 16 Juni 2023, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Az-Zamzam, Samarkand, Uzbekistan. Tradisi di Uzbekistan sebelum pelaksanaan rangkaian salat Jumat diawali dengan ceramah yang dilakukan sebelum azan pertama berkumandang. Usai azan pertama dan salat sunnah sejumlah 4 rakaat dilakukan, kemudian rangkaian rukun salat Jumat dilakukan setelah khotib naik mimbar. Kemudian azan kedua dikumandangkan dan dilanjutkan dengan penyampaian khutbah. Setelah itu baru dilaksanakan salat Jumat berjamaah. Tampak Wapres berada pada saf paling depan berbaur dengan jemaah lain. Mengakhiri lawatan kunjungan kerja di Uzbekistan, Wakil Presiden didampingi Ibu Hajah Wuri Maruf Amin melakukan kunjungan ziarah ke makam Qatsam bin Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau termasuk salah satu sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu sosok yang mengawali dakwah Islam di Asia Tengah. Sabtu 17 Juni 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta rombongan
tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketiban Wapres di tanah air disambut oleh Gubernur Banten, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Panglima Komando Operasi Udara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersyukur karena Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan untuk tidak mengubah sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup. Menurut Ma'ruf, putusan itu perlu disyukuri karena dapat mencegah terjadinya gejolak dalam menghadapi pelaksanaan pemilu 2024 yang tinggal hitungan bulan. Dituturkan pula, putusan MK yang menolak perubahan sistem pemilu juga sesuai dengan kehendak masyarakat dan partai politik peserta pemilu. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam program Catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.